Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selalu diberi kesehatan dan nikmat yang ada pada saat ini. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah trip atau tujuan trip ke arah kota Brastagi, di mana kota Brastagi ini berada di ketinggian atau dataran tinggi yang berada di Sumatera Utara. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Sumatera Utara dilalui oleh yang namanya Bukit Barisan, sehingga banyak kota-kota atau tempat wisata yang berada di dataran ketinggian. Dan apalagi di Sumatera Utara terdapat sebuah danau, salah satu danau terluas yang berada di dalam pulau, yaitu adalah Danau Toba. Dan di sekitaran Danau Toba itu juga ada bukit-bukit yang berada di ketinggian, sehingga hampir semua tempat wisata di Sumatera Utara berada di ketinggian. Nah, pada video kali ini kita akan menempuh jarak trip sejauh kurang lebih 90 km dari kota Binjai. Nah, dan saat ini kita akan melalui jalur depan atau jalur utama untuk menuju ke kota Brastagi. Nah, untuk sampai ke kota Brastagi kita akan menempuh waktu kurang lebih 3 jam dari kota Binjai. Panjang perjalanan kita akan melihat jalanan ke arah kota Brastagi cukup lebar, dan banyak jalanan yang sangat mulus dan nikmat ketika kita melaluinya sambil kita melihat ke arah pemandangan yang berada di sekitarnya. Nah, namun ada beberapa jalanan yang kurang bagus seperti berlubang ataupun jalanan yang tidak rata, sehingga kita harus tetap berwaspada dan hati-hati ketika berkendara. Namun bagi kalian yang ingin ke kota Brastagi tanpa menaiki kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan kendaraan umum atau transportasi daerah khusus yang menuju ke kota Brastagi, yaitu biasa disebut di sini Sinabung Jaya. Nah, bus ini salah satu transportasi yang sering digunakan untuk menuju ke daerah pegunungan yang berada di Sumatera Utara, karena bus ini juga memiliki tenaga yang cukup kuat untuk mengangkut penumpang dan memiliki kecepatan. Jika kita ingin menaiki bus Sinabung Jaya, maka kita bisa menaiki bus tersebut melalui terminal Pinang Baris, dan bus ini akan sampai pada kota Kabanjahe dan melewati yang pastinya kota Brastagi. Jadi tidak perlu membawa kendaraan pribadi, kita juga bisa menggunakan kendaraan umum yang sudah disediakan. Di sepanjang jalan menuju ke kota Brastagi, terdapat beberapa tempat atau daerah yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang biasa menuju ke Brastagi, yaitu adalah daerah Penatapan. Nah, Penatapan ini adalah sebuah rumah makan atau warung atau bisa toko-toko yang memiliki view yang sangat bagus dari pinggiran jalan menuju ke arah Brastagi. Kita dapat melihat dataran rendah melalui Penatapan ini. Banyak orang yang dari kota Medan menuju ke arah Brastagi hanya untuk melihat view dari atas Penatapan ini.
Tidak hanya itu, di sepanjang jalan kita juga bisa melihat warung atau kios-kios kecil yang menjual buah ataupun oleh-oleh khas daerah Brastagi. Setelah beberapa saat berkendara, tiba-tiba saya menemukan sebuah tempat di mana banyak orang berhenti dan orang berjualan di sekitar situ. Jadi saya putuskan untuk berhenti sejenak dan melihat view yang ada di atas tersebut. Wah, ternyata pemandangannya sangat bagus dari tempat sini. Di tempat ini juga kita bisa beristirahat untuk memulihkan stamina, tenaga, dan fokus kita setelah kita lelah berkendara dari kota Medan menuju Brastagi. Jadi kita dapat beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan atau sebelum melanjutkan perjalanan ke arah kota Brastagi. Di sini juga banyak orang-orang yang berjualan, kita juga bisa sambil minum ataupun makan. Tapi tetap harus menjaga kebersihan dan kumpulkan sampah Anda untuk dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, di sepanjang jalur menuju ke kota Brastagi banyak terdapat tempat seperti ini, yaitu pelebaran jalan di tikungan. Namun tidak semua diperbolehkan untuk tempat istirahat atau rest area atau Anda ingin berhenti sejenak, karena ini merupakan tikungan yang sengaja diperlebar untuk memudahkan kendaraan-kendaraan mengarah ke arah Brastagi. Maka dari itu kita harus fokus berkendara dan melihat rambu-rambu yang ada di pinggir jalan, sehingga kita tidak melanggar aturan yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan. Di kota Brastagi ada banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Beberapa akan saya sebutkan seperti Bike Holiday atau bisa disebut Funland Bike Holiday, ada Bukit Kubu, ada Gundaling, Pasar Buah, dan lain-lain. Wah, sangat disayangkan kondisi cuaca tidak mendukung hingga akhirnya hujan pun turun. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari penginapan di sekitaran pusat kota Brastagi, yaitu di sekitar Simpang Tugu Kul yang ada di kota Brastagi. Setelah mendapat penginapan dan pada malam harinya kami memutuskan untuk melihat sekitaran kota Brastagi. Wah, ternyata di sepanjang jalan terdapat tempat makan yang banyak pilihan, di mana kita bisa memilih sesuai selera kita. Dan saya pun memutuskan untuk mencari makanan untuk menemani makan malam saya. Untuk harga di sini tidak ada di dalam menu. Ya, ini salah satu yang membuat orang sedikit takut ketika makan di suatu tempat wisata dan di menunya tidak tertulis harga makanan. Ketika saya makan, harga makanan di sini memang sedikit lebih mahal, namun masih sesuai atau bisa ditoleransi. Namun ada beberapa juga yang lebih atau melebihi ekspektasi kita karena mungkin rasanya kurang enak tapi harganya mahal. Tapi ada juga yang rasanya memang enak namun harganya tetap standar. Setelah selesai makan, akhirnya kami putuskan untuk kembali ke penginapan karena hari juga sudah malam dan mengisi tenaga untuk kembali melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini
agar semakin baik dan semakin bagus untuk kedepannya melakukan trik drilling Sumatera Utara. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.